Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa kembali bersama-sama menggali firman Tuhan secara berkala. Mari kita lanjutkan ayat-ayat pembacaan kita. Kita sudah sampai di perikop yang terakhir dari Matius pasal yang ke-13. Kita akan baca di ayat yang ke-53 sampai yang ke-58. LAI memberikan sebuah judul, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Haleluya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Roh Kudus, ajar kami hari ini untuk mengerti kebenaran yang baru saja kami baca. Taruh isi hatimu dan taruh ketaatan untuk melangkah seperti yang firman-Mu katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta hikmat-Mu. Haleluya. Amin. Dalam perikop ini diceritakan di tempat asalnya seperti yang biasa ia lakukan di tempat-tempat lain, Yesus mengajar orang-orang di rumah-rumah ibadat mereka. Waktu Yesus mengajar, Alkitab mencatat orang-orang yang mereka ajar merasa takjub akan hikmat dan kuasa yang menyertai Tuhan Yesus. Namun mereka mempertanyakan dari mana Yesus memperoleh semuanya itu. Karena mereka mengetahui siapa Yesus, asal-usulnya, apa latar belakangnya. Mungkin mereka tidak pernah melihat bagaimana Yesus belajar. Mereka tidak pernah mendengar ataupun melihat Yesus bersekolah secara khusus di bawah pengajaran guru-guru Yahudi. Mereka mempertanyakan dari mana asalnya, sehingga mereka menolak Yesus dan tidak mempercayainya. Dari perikop ini, saya akan bagikan 3 hal untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah hal-hal jasmani seringkali menghalangi hal-hal surgawi itu terjadi. Kita sebagai manusia ini serba terbatas. Mata kita punya keterbatasan untuk melihat. Pendengaran kita punya keterbatasan untuk mendengar. Jika kita hanya fokus kepada apa yang terbatas, maka kita akan kehilangan hal-hal yang ilahi itu datang. Iman itu berbicara tentang apa yang tidak kita lihat, berbicara tentang apa yang belum terjadi, namun kita mempercayainya. Jika kita hanya fokus kepada apa yang kita bisa lihat, maka kita akan kehilangan apa yang tidak kita lihat, yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Perhatikan bahwa orang-orang di kampungnya Tuhan Yesus hanya melihat Yesus sebagai seorang anak Yusuf, anak seorang tukang kayu. Sampai mereka lupa bahwa Yesus adalah keturunan dari anak Daud, di mana Alkitab mencatat bahwa seorang Mesias akan lahir dari keturunan Daud, seorang yang terpandang, keturunan raja-raja. Karena mereka hanya melihat Yesus, background dan latar belakangnya Yesus seorang tukang kayu, maka mereka tidak mempercayai apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka menolak apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, walaupun itu datang dari surga. Mereka lebih fokus bahwa Yesus adalah seorang anak dari Maria yang saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan mereka. Mereka mengamati siapa Yesus.
Dari kecil mereka mengerti bagaimana pertumbuhan Tuhan Yesus, namun mereka lupa skala yang ilahi. Orang-orang di mana Tuhan Yesus mengajar begitu menghormati Tuhan Yesus. Mereka rela datang dari manapun untuk mengikuti kemanapun Yesus pergi, hanya untuk mendapatkan pengajarannya, untuk menerima mukjizatnya. Mereka rela meninggalkan sanak saudaranya untuk mengikuti Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mendapatkan hikmat daripada Yesus. Namun di tempat asalnya Yesus ditolak, Yesus tidak diterima. Hikmat yang datang dari surga ditolaknya. Jika kita membiasakan diri sebagai orang percaya hanya fokus kepada apa yang kita lihat, maka kita pasti kehilangan yang ilahi. Sebuah kisah Nabi Samuel, seorang nabi yang diurapi Tuhan, yang tidak pernah membiarkan firman-Nya miss dan lalu dari hidupnya. Manakala ia lebih memandang dengan matanya secara jasmani, ia kehilangan yang ilahi. Waktu Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai menjadi raja Israel, ketika Nabi Samuel fokus kepada ketampanan, keelokan, dan kegagahan dari apa yang Samuel lihat dari anak-anak Isai, maka anak-anak Isai yang gagah perkasa, tentara-tentara yang luar biasa itu mengaburkan pandangan Samuel siapa raja yang akan dipilih oleh Tuhan. Manusia seringkali gagal dan kehilangan yang ilahi karena manusia lebih sering melihat dengan mata mereka, mata jasmani yang serba terbatas itu. Kita sebagai orang-orang percaya haruslah hidup dengan mata iman, melihat apa yang tidak nampak, apa yang Roh-Nya katakan, apa yang menjadi janji Tuhan. Sekalipun belum terjadi, maka kita perlu mempercayainya. Yesus, anak Daud, seorang penyelamat yang akan membebaskan manusia dari hukum dosa. Jika Bapak Ibu Saudara melihat apa yang mata ini lihat, maka Bapak Ibu tidak akan pernah mampu melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara akan kehilangan keilahian karena tidak mungkin manusia itu akan bangkit. Tidak mungkin Bapak Ibu akan percaya batu itu bisa menjadi sumber mata air. Padang gersang diubahkan menjadi padang rumput. Laut itu terbelah. Gunung itu dipindahkan. Karena semuanya itu tidak masuk dalam nalar manusia. Air diubah menjadi anggur. Namun, waktu kita melihat secara roh, apa yang mustahil buat kita itu akan terjadi atas hidup kita. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami sebuah sakit penyakit dan dokter berkata tidak akan sembuh dan harus bergantung dengan obat-obatan, maka itu akan terjadi. Namun jika iman kita berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus penyakitmu itu sembuh, maka itu juga akan terjadi. Sama seperti yang kita percayai, maka itu yang akan terjadi. Jika Bapak Ibu Saudara memilih untuk hidup dengan apa yang kita lihat, maka kita akan kehilangan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan saudara akan benar-benar kecewa dengan Tuhan. Hal yang kedua yang saya akan bagikan kepada saudara adalah biasakan melihat positifnya, bukan negatifnya. Tuhan Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya untuk mengambil sebuah pengajaran yang baik dari ahli-ahli Taurat, tapi jangan mengikuti teladan hidupnya. Setiap pengajaran yang baik, yang benar, kita bisa terima itu, kita bisa kaji dan kita bisa mengujinya. Apakah itu datang dari Tuhan atau bukan? Bahkan dari orang-orang yang nampaknya jahat dan kejam yang memiliki latar belakang yang buruk sekalipun, kita bisa belajar sesuatu yang baik dari mereka. Mari belajar untuk selalu melihat hal yang positif dari sesuatu yang jelek sekalipun. Sebagai sebuah contoh, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat emas di tumpukan sampah. Jika Bapak Ibu Saudara melihat sampah itu sebagai sesuatu yang menjijikkan,
Namun orang-orang yang bisa melihat secara benar sampah itu bisa menjadi mata pencarian orang-orang tertentu. Bahkan kita lihat sampah-sampah yang berserakan itu menjadi tambang emas buat mereka dan bisa menghidupi dan mengangkat taraf hidup mereka. Mereka tidak hanya hidup dari sampah itu, tapi mereka bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih dari orang-orang yang melihat sampah itu hanya sekedar sampah. Biasakan melihat sesuatu secara positif. Jika Bapak Ibu dilukai, dihina, disakiti karena sebuah kebenaran, lihat itu secara positif, bukan negatif. Jika Bapak Ibu hanya membiasakan diri melihat segala sesuatu secara negatif, maka yang positif pun akan menjadi yang negatif. Kita akan selalu mampu menemukan yang negatif dari orang baik sekalipun. Sebagai contoh, perhatikan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak pernah bisa bertumbuh secara rohani sekalipun mereka selalu berada dekat Yesus. Mereka tahu apapun yang Yesus lakukan. Namun mereka tidak melihat Yesus dari kacamata positif mereka. Mereka selalu melihat yang negatif dari Yesus. Jika kekristenan kita hanya berkutat pada melihat yang negatif dari orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kekristenan kita akan menjadi kerdil. Kita tahu manusia itu serba terbatas, selalu ada kekurangan dalam diri manusia. Bahkan dalam diri si pengkhotbah, hamba-hamba yang hebat sekalipun, yang memiliki urapan sekalipun, jangan membiasakan diri untuk hidup dengan kacamata yang negatif, melihat semuanya secara negatif. Maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kekristenan kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Dan segala yang baik itu tidak akan pernah datang atas hidup kita. Belajar untuk melihat segala sesuatu secara positif. Tuhan Yesus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Karena selalu Tuhan sisipkan yang baik dari segala rancangannya, sekalipun Tuhan izinkan kita di lembah yang kelam. Ia mereka-rekakan sesuatu yang baik buat kita. Ingat, bukan kecelakaan loh. Rencananya adalah rencana kebaikan. Oleh karena itu biasakan kita memandang seperti Yesus memandang. Ia selalu melihat kebaikan dalam diri kita. Sekalipun kita orang berdosa, selalu berbuat kesalahan, namun Tuhan selalu bisa melihat yang baik atas hidup kita. Tuhan berkata, sekalipun kita manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi Ia selalu melihat yang baik atas diri penciptaannya. Ia memberikan kesempatan buat manusia untuk bertobat. Itulah sebabnya Tuhan rela turun menjadi manusia, mati supaya setiap kita beroleh perdamaian dengan Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu menyadari skala dosa dan kesalahan kita, Ia Tuhan yang murah hati akan menerima Bapak Ibu Saudara. Dengan mengaku dengan mulut ini segala kesalahan dan dosa kita, Ia akan membersihkan segala dosa-dosa kita. Walaupun dosa-dosa kita merah seperti kain kesumba dan seperti kirmisi, Ia akan membersihkan segala dosa kita seperti bulu domba. Tuhan selalu bisa melihat yang positif dari hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, maka biarlah kita menjalani hari-hari kita untuk selalu melihat yang positif dari apapun yang negatif yang ada di depan kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop di atas adalah ketidakpercayaan menghalangi terjadinya mukjizat. Karena mereka kecewa melihat latar belakang Tuhan Yesus, maka mereka tidak percaya. Ayat yang ke-58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu memegang apa yang diucapkannya? Firman-Nya tidak akan pernah gagal. Firman-Nya itu seperti emas murni dan tidak akan pernah kembali jika sudah keluar dari mulut Tuhan.
Dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satu pun janjinya yang akan dibiarkannya gagal. Semuanya akan digenapi Tuhan. Hari ini hanya karena seorang hamba Tuhan yang saudara tahu latar belakangnya dan saudara menolak firman yang diucapkannya, maka saudara kehilangan mukjizat dari firman yang datangnya daripada Tuhan. Saudara boleh tidak percaya kepada orangnya, tetapi saudara harus percaya kepada firman-Nya. Sebab mempercayai Yesus berarti mempercayai firman-Nya. Yesus adalah firman yang hidup. Jika kita tidak mempercayai firman-Nya, maka kita sama seperti tidak mempercayai Yesus. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara meragukan firman-Nya, maka itu sama seperti Bapak Ibu Saudara menolak Yesus dan tidak mempercayai Yesus. Tidak mempercayai Yesus dan tidak mempercayai firman-Nya berarti kehilangan mukjizat. Jika Bapak Ibu Saudara ingin menikmati mukjizat demi mukjizat, maka hiduplah berdasarkan firman-Nya. Percayai firman-Nya. Iman itu lahir, tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Orang yang beriman akan hidup dari firman yang satu kepada firman yang lain. Orang yang hidup dalam iman akan melihat Kristus, akan melihat dan menikmati mukjizat-mukjizat-Nya. Saya percaya Ia terus bekerja dan berkarya untuk mengerjakan mukjizat. Jika kita menghidupi firman-Nya hari ini, maka setiap kita pasti akan menikmati mukjizat-mukjizat-Nya. Dari perikop yang sudah kita pelajari hari ini, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari untuk mendasari hidup kita menjalani hari-hari kita. Yang pertama adalah jangan fokus kepada apa yang mata ini lihat, supaya kita tidak kehilangan hal yang ilahi. Hal yang kedua, jangan biasakan kita untuk selalu melihat negatif dari apapun, tapi biasakan untuk melihat secara positif dari apapun yang nampaknya negatif sekalipun. Yang ketiga adalah jangan kita tidak percaya kepada firman-Nya. Sekalipun kita mengetahui seseorang yang memperkatakan firman-Nya itu memiliki latar belakang dan background yang buruk di masa lalu. Percayai firman-Nya. Tuhan selalu memegang teguh firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih atas apa yang kami bisa pelajari hari ini. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk melihat Tuhan menurut apa yang Tuhan lihat. Buka dan singkapkan Tuhan segala yang tersembunyi, yang tidak mampu kami lihat dengan mata jasmani ini. Bapa, tuntun kami untuk mampu melihat segala sesuatu dengan benar seperti yang Bapa lihat. Dan taruh kepercayaan yang teguh atas hidup kami akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Waktu kami menghidupinya, kami percaya firman-Mu akan terjadi atas hidup kami. Kami akan melihat segala yang ajaib, segala yang luar biasa itu akan terjadi atas hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah berdusta untuk mengerjakan seperti yang firman-Mu katakan. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap orang-orang yang sakit hari ini, diberkatilah dengan setiap firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Yang hari ini sedang terpuruk, kiranya Engkau mengangkat mereka terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Orang-orang yang sedang terhimpit oleh setiap persoalan-persoalan, kiranya mereka mampu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan atas hidup mereka. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan mereka. Kalau mereka sedang menghadapi Tuhan aniaya, kami berdoa iman yang teguh akan Engkau, bahwa Engkau membela mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kiranya dicurahkan atas setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.